Oh, sabuki teh apa? Singkatan dari apa? Beberapa nama gitu. Ada aneh sih, ya. Cuma kalau singkat, sabuki gitu. Itu sebenarnya non. Gua pegawai ya. Daripada kegiatan kayak Uli kan gitu ya. Dulu paling stres. Ya, itu pegawai. Coba ya awal mulai nggak bisa. Jadi komunitas itu banyak manfaatnya. Benar. Oke, halo teman-teman, kita explore. Kita ketemu lagi dan sekarang di segmen kita diskusi, kita ngobrol ringan bareng Sabuki, komunitas satu bumi kita. Gue bareng si Raffi, terus dari Sabuki ada Gustaf sama Opik. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kita gali Sabuki, apa aja kegiatan Sabuki, terus bagaimana cara kita gabung dengan Sabuki, trip dengan Sabuki. Ojo. Jadi, nah, ini yang pakai topi, yang sebelah kanan, ini Gustaf nih. Tuh era aja. Era sini coy. Dan ini yang pakai topi merah dan udah bisa sensitif Bapak Opik. Oke, jadi kita mulai nanya-nanya aja kegiatan Sabuki itu apa aja kan gitu ya. Opik. Oh, ya Pak? Boleh nanya ke siapa aja. Apa Pak? Saya nanya we ya. Oh, Kalau sabuki teh apa? Singkatan dari apa? Siapa jawab? Sabuki itu singkatan dari satu bumi kita. Satu bumi kita. Awal berdiri Sabuki itu kapan? Itu 2011, tepatnya itu 11 September 11 September 2011. 2011. Nah dari hari kata Sabuki teh artinya teh naon Pik? Arti Sabuki itu Bapak ini Satu sih bumi yang kita teh definisinya teh naon? ya, yang mencetuskannya tuh ide bareng-bareng sih. Cuma Gustaf yang ini ada opsi berapa nama gitu. Satu bumi kita sebenarnya ada aneh sih ya. Cuma kalau disingkat jadi kayak ke Jepang-Jepangan itu Sabuki gitu. Jadi resep Jepang-Jepangan ya. Jepang zaman dulu itu lagi nge-hype budaya Harajuku. Zaman Jirok lah nya. Itu tahun 2011 memang dulu lagi ininya gitu kan, orang yang cosplay gitu. Terus dulu kita ada beberapa nama, salah satunya Gapura. Sempet dulu tuh Gapura sih naon Gapura kan dia. Nah nanti lah ya gitu. Cari-cari lagi, kita brainstorming istilah namanya gitu di. Masih ingat dulu di taman Balkot. Di sore yang cerah kita ngariung, kita main mikir ya tercetus lah itu satu bumi dulu satu bumi kalau dipikir lagi itu udah terlalu umum. Kita dulu masih rada ini lah ya, pikirannya masih aduh terlalu mainstream lah, tambahin apa, tiba-tiba ada salah satu founder juga sih, ya udah tambahin aja kita aja kali enggak. Jadi gitu satu bumi kita. Oh ada lagi celatukan kalau nggak salah dari bapak ini, nanti disingkat Sabuki. Hah Sabuki kayak lah orang bisa takutnya kan nanti disangkanya oh ini grup cosplay gitu yang lagi gini, padahal orang serada kawal jadi dulu. Tapi kalau dipikir-pikir ya bagus juga kan buat merangkul yang muda-muda biar bisa masuk juga di sini. Terus itu Sabuki makin jalan ke sini kan wilayah playground kita itu adventure, petualangan dan lain-lain gitu. Nah Sabuki ini orang itu dulu tuh masih mainstream pakai kalau yang main ke alam itu pala Iya. Pala lupa ya. Pala itu kan pecinta alam kan. Pala ini apa pala gitu kan, butuh pala. Pala wijan. Kita nggak mau kayak gitu dulu teknik. Jadi keluar di jalur lah ya. Iya. Soalnya
ya banyak lah yang bisa disabukin karena kita pakai sabuk. Orang-orang tuh bingung. Nah, sabuk itu dulu itu berapa orang? Dulu sih ada 4 orang dan kita orang. ya kita menggagas ide ini ada 4 orang. Dulu pengangguran semua. Jadi dulu sabuk itu ada 4 orang dan 4 orang itu nganggur semua. Jadi mereka tuh sebenarnya naon? Mau pegawai ya, pegawai ya, pengangguran. Jadi daripada hoki kita gak saya ulin kan gitu ya. Dulu kita stres gitu. Ya gitu. Ya, dulu 4 orang. Ya. Cuman ya alhamdulillah yang masih bertahan di sini ya kita lah. Ya, masih konsisten lah. Dan bapak ini salah satunya Dan juga bapak itu. ini salah satu yang kolotnya gitu. Nah kalau misalkan konsep awal sabuk itu, nah itu apa gitu konsep awalnya? Oh, oke. Serius? Sebenarnya sebelum jadi sekarang kan komunitas. Sebelum jadi komunitas itu karena 4 orang ini nganggur. Kita itu sebenarnya pertama tuh bikin IO itu bukan komunitas. Awal nama IO awalnya. IO-an. Opatan 4 orang ini bikin IO namanya Satu Bumi Kita. Si bidangnya tuh ya kayak hiking, nanam jeram dan kayak gitulah. Kita pengen punya uang dari kayak gitu, ternyata susah. Esen dengan kliennya. Kitanya amatir tapi wawanianan gitu kesini daripada kita bikin trip tapi nggak ada uangnya, mendingan sekalian dikomunitaskan lah, digratiskan aja. Jadi barengan main bareng. Bener. Gitu. Nambah dulu ya. Ya, dan ternyata emang rezeki dari komunitas itu malah lebih besar dari apa yang tadi diharapkannya. Gitu. Terus apa lagi? Bebas. Ngobrol santai deh. Jadi intinya kalau rezeki itu sih kalau kita meyakini sekarang sih ya, kalau dulu mungkin masih tertutup nih si mindsetnya atau pola pikir. Jadi ya benar kalau orang Sunda itu ada pepatah panjang ke dulur, Panjang ke rezeki. itu teh bener. Makanya ini dari sini ya kita bisa sampai kepikiran buka usaha seperti ini gitu ya. Ya awalnya dari situ juga ya. Kita berusaha ya ngumpulin anak-anak bersilaturahmi gitu kan. Kalau idenya ya ada aja yang bisa jadi usaha. Bener. Dan jadi jodoh juga banyak. Salah satu Termasuk bapak ini juga. Bapak ini juga. Ini coming soon. Amin. Gitu. Jadi berkomunitas itu banyak manfaatnya. Benar. Bener. Saya juga dulu sih kalau boleh cerita, kumpulin lah gitu. Ketemu teman-teman jadi memperpanjang silaturahmi, banyak Jadi lebih terbuka teman. lah ya. Ya pikiran juga jadi banyak ide lah gitu. Gitu sih. Yes. Tapi Kalau tujuan bikin komunitas Sabuki Ya tadi teh awal pertamanya memang awalnya kita buat cari uang awalnya. Cuman stuck di situ, ya udahlah dipikir sama si akang ini. Kang Opik teh gini nge-headset. Banting setir langsung gitu kan jadi komunitas. Kalau saya dulu sempat nyerah juga sih. Sempat udahlah saya kerja gitu kan seperti orang normal. Kira-kira kayak gitu. Terus kan sebenarnya tetap banyak pertanyaan kan. Jadi kan kalau mahasiswa pecinta alam kan sudah ada jalur nih. Mereka naik gunung tuh sama siapa kan? Dan mereka pasti dengan organisasinya kan. Nah sekarang kan fenomena sekarang mah banyak nih di luar mapala teh sudah mulai berkegiatan outdoor. Terus banyak yang nanya kan, Kang ada komunitas nggak? Ada, Sabuki. Terus mereka kan sering nanya gimana caranya masuk Sabuki itu, gimana caranya join Sabuki itu. Terus harus kemana? Apakah harus lihat di sosial media, di Facebook, di Instagram, atau ada WhatsApp naona kan gitu. Kayak kemarin pas kita trip aja kan, Kang ini dari komunitas mana? Dari Sabuki, Bandung.
kumaha kan carana join Sabuki teh. Gitu kan. Awalnya sih kalau ada yang berbeda gitu kita jawabnya kamana wae jahat. So, kita ini sebenarnya dari dulu udah memanfaatkan berbagai fasilitas baik itu jalur sosmed itu apalagi ya sama sekarang udah makin masif gitu. Dari dulu tuh apa Facebook, SMS sering lah ya. Gampang lah kalau cara gabung kayak gimana. So, Pak jelasin gimana biasanya orang Kalau untuk gabung bebas, sebenarnya nggak ada batasan. Dari orang siapapun bisa boleh gabung. Pertama itu untuk tata cara gabung, asal ngumpul aja datang ke sini sih. Kita sebenarnya nggak punya base camp, cuman teman-teman kawan-kawan Sabuki itu menganggap tempat sekarang ini ya rumah ini Bougainville Outdoor itu sebagai Base camp. rumah mereka gitu. Jadi boleh silaturahmi ke sini, ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau mau gabung, kalau ada kegiatan ya tinggal gabung aja. Kita nggak ada ketentuan tertentu, batasan tertentu sih. Jadi di Sabuki mah teman-teman ya nggak ada harus didiklat, nggak ada harus regis gitu. nggak ada karena kita kan di sini bentuknya teh komunitas. Semua orang teh bebas masuk sini. Mau anak muda misalnya nu karek SMA. Iya, kita kan sempatnya ngabringkeun budak SMA nu ka sabaraha puluh ya. Banyak 30-50 orang gitu. Sampai ke yang lanjut usia ge kita mah welcome lah. Boleh. Jadi kalian mau tahu Sabuki, datang aja ke Cikutra, itu nomor berapa? Nomor 2 Bojong Koneng nomor 24. Nah, namanya teh Bougainville Outdoor. Sekalian kalian tuh nggak cuma bisa join di Sabuki aja, kalau misalnya kalian pengen sewa alat camping. Nah, jadi kan di base camp ini teh nggak cuma tempat ngumpul, tempat usaha juga. Jadi mulai nyewa, wah kan banyak kan bingung dengan alat camping nih. Arek camping teh boga alat nih ya. Bener. Kalau dulu sih kita sempat terbuka itu kalau dulu. Jadi siapapun boleh lah masuk gabung, nggak ada syarat, nggak ada ketentuan. Yang penting ada keinginan mau ikut berkegiatan, ya ayo. Cuman untuk laki ini kita mulai dari seleksi. Untuk laki-laki kita dikurangi nih, paling ceweknya Ya parah ya bapak-bapak parah ya. Beristri ini. Capek kuatir. Yang penting mah toleran ya. Toleran. Sebenarnya kita sih welcome. Kita nggak ada senioritas. Nggak ada. Cuman umur itu emang nggak Ya saling bohong. menghargai lah. Saling menghargai lah. Jadi gini, kalau orang tuh biasanya di organisasi pecinta alam apalagi gitu, senioritas itu terasa banget, kena banget. Nah, itu yang ngejadiin orang itu malas buat masuk ke komunitas. Apaan malu, siun. Apalagi itu ada pendidikannya dan lain-lain. Nah, di kita ini kita berusaha menghilangkan hal semacam itu. Jadi siapapun yang memang dia baru, ya tadi seperti dibilang orang baru lulus SMP, SMA, atau udah tua sekalipun datang ke sini kita sama aja. Termasuk kita ya katakanlah yang lebih duluan di sini gitu ya. Kita nggak merasa paling tua. Oh ulah tuh. Kita nggak merasa paling senior dan memang karena kita ilmunya juga nggak ada sebenarnya. Jadi kan lamun saya mah kira sepakat ya. Kalau menurut saya pandangan saya yang jago di gunung mah dulu. Tapi nu pengalaman di gunung, pengalaman di dunia outdoor banyak. Dan semua juga mau yang dia udah 20 tahun di dunia outdoor, mereka juga sama tetap belajar. Setuju tuh? Benar, salah satunya seperti itu. Terus kan dari itu si Prapi teh ada pertanyaan tentang nanti. Ya, mau nanya tentang cagar alam. Oh, Gimana pendapatnya tentang cagar alam? Pandangan. beda sih, punya ini sendiri sih. Kalau Ya saya memang pandangan. beda, cuman kan ini mah pandangan dari Sabuki. Pandangan dari Sabuki. Pandangan apanya dulu ya? Ya, fenomena ya cagar alam itu kan mulai Oke, ini dulu ya apa? Mungkin bukan definisi apa? Sedikit pengertian cagar alamnya mungkin. Kan cagar alam itu komunitas apa? Kawasan konservasi itu yang paling tinggi di Indonesia ya. Ya. Jadi stratanya tuh paling tinggi.
Jadi paling tinggi itu maksudnya dia nggak boleh dimanfaatkan sama sekali ya. Jadi dimasuki sama orang, sama pendaki, sama manusia pun nggak boleh. Kita masuk ke dalam kawasan itu nggak boleh sih. Kecuali ada pengecualian di undang-undangnya ada itu, saya lupa ya undang-undangnya apa gitu. Bisa dicari mungkin nanti. Kecuali itu untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan. Benar. Gitu. Jadi pengembangan untuk misal di dalam kawasan Cikarang itu ada tumbuhan yang bisa nyembuhin penyakit apa. Nah, itu bisa kan, itu Iya. penelitian kan, Iya. bermanfaat bagi banyak orang, tapi tidak dieksploitasi gitu. Iya. Nah, Betul. Itu yang terpentingnya. nah, untuk fenomena sekarang itu si Sabuki itu mengambil sikap seperti kawan-kawan yang gerakan campaign kampanye di Bandung itu yang masih itu sadar kawasan. Kita ikut dalam kubu gitu, bukan dalam kubu ya, ikut Kumpulan. andilah gitu ya, kita ikut mereka yang mana itu mengkampanyekan bahwa tidak semua kawasan itu bisa dimasuki. Betul. Iya, betul. Tidak semua kawasan yang indah itu bisa dimasuki gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau Sabuki itu tidak sembarangan datang ke suatu tempat. Kita datang, kita suka camping, ojol-ojol datang ke cagar alam, kita pilih-pilih. Dan kalau emang itu cagar alam, kita hindari. Kita mah cagar alam, coy. Sebenarnya dulu pun kita sangat terbatas sekali pengetahuan tentang cagar alam itu. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya, dan memang nggak ada yang ngasih tahu. Sebenarnya ini tuh ya ada pihak yang memang dia bertugas untuk sosialisasikan tentang cagar alam. Dan dulu kita main hajar-hajar aja, gitu aja. Ya pas kita tidak tahu kan, pas dulu mah kita keburangan Ki. Iya, Sering. kan ada idiom di anak-anak pecinta alam itu semakin ngaprak jadi semakin adventure, Iya. semakin adventure. Nah, Iya. zaman dulu itu kayak gitu si mindset itu. Kalau sekarang sih itu udah nggak berlaku. Jadi nggak semua dia pegang parang tuh bukan jalur baru gitu kan, udah biasa. Kalau dulu itu keren memang di Masa gagalnya. di apa tuh namanya, di si cinta alam tuh. Tapi kalau sekarang ya punten-punten, makanya kita pun sekarang khususnya ke si internal Sabuki sendiri, kita berusaha untuk ya menyadarkan untuk mereka Betul. bahwa ada kawasan yang memang kita nggak boleh akses sama sekali gitu. Jangankan untuk mendaki gunung gitu. Kita injek gitu aja gitu, itu udah sangat nah untuk di fenomena sekarang ini yang kegiatan pendakian ini semakin hype, tadi saya bilang orang itu semakin gila hasrat untuk menjelajahnya itu. Jadi semua dilabrak tuh, apalagi anak-anak yang baru gitu kan. Betul. Mereka nggak tahu. Nah, Karena mereka nggak tahu, karena belum tahu. Seperti Dan- kita dulu lah. iya, dan nggak ada yang ngasih tahu, makanya kita ikut bersikap lah ya, ikut ambil sikap dengan kawan-kawan yang mengkampanyekan tentang cagar alam. Ya kita menjadi bagian dari itu, apalagi kan orang belakangan ini dari awal ya, orang yang gabung sama Sabuki itu sama sekali dia minimal dia nggak punya, minim sekali pengetahuan tentang berkegiatan di alam liar itu. Nah, kebanyakan yang gabung sama kita seperti itu, misalkan orang kantoran yang memang dia Betul. apa namanya, keinginan untuk berkegiatan dalamnya ada, tapi dia nggak punya wadah kayak tadi Betul. bilang di awal. Nah, masuk ke kita gitu kan, ya dia sih banget aja, kita aja kemanapun gitu. Nah, awalnya kayak gitu. Nah, kita sekarang udah ada istilahnya sedikit bekal pengetahuan yang diturunkan dari para sehu di sana. Ya kita langsung share ke mereka. Memang pada awalnya ada beberapa penolakan, kenapa kita nggak boleh ke sana, kenapa kita nggak boleh naik gunung ini, apa alasannya, gitu kan. Kita perlahan aja jelasin. Dan memang kalau kita egois, kita juga seperti usaha dongkol ya. dalam artian anjir gunung itu gitu kan, padahal itu gunung favorit gitu kan. Karena ini siapa? Ini tuh dari segi kegiatan komunitas mah kan senang-senang gitu ya. Kita punya usaha juga kan, penyewaan. Betul. Coba Kita satu sisi yang senang-senangnya mah itu nggak ada profit ya. Ini yang usaha bougainville-nya. Misalnya ada yang datang sini, Kang mau kemana?
mau contohnya aja ya, ke Gunung Guntur. Nah itu salah satu contoh gunung yang masuk ke dalam cagar alam. Nah sama kita dengan tegas sih ditolak gitu, Kak. Beneran kita tidak menyewakan peralatan kita untuk pendakian ke kawasan cagar alam, karena Gunung Guntur adalah cagar alam. Itu kan lost profit kita. Betul. Bukan menolak rezeki, tapi kita ngasih tahu bahwa itu cagar alam dan kita nggak mau berkontribusi terhadap kerusakan alam. Karena mereka kan masuk ke kawasan cagar alam juga, jadi kita kan seolah-olah ajurungen lah gitu. Sekarang kan itu jadi kewajiban kita ya, jadi kewajiban kita. Dulu kita nggak tahu karena keterbatasan, kita jadi tidak tahu informasi itu. Dan sekarang kita jadi tahu. Kita ada usaha di bidang outdoor. Dan kita juga tidak hanya profit, kita juga membagikan informasi kan. Jadi kan nggak Sabuki, Bougainville tidak hanya ayo hura-hura, tidak. Di Sabuki, di Bougainville, di sini selalu memberikan informasi. Kita dapat informasi, kita bagikan lagi informasi, kita bagikan lagi, gitu kan Pak Bik ya? Gitu. Nah, terus sekarang masalah cagar alam mungkin nanti kita bakal lanjut sama orang yang memang konsen di bidang itu. Pokoknya nanti bakal saya undang, dan saya udah kontekan sama beliau. Kita bakal undang. Mungkin syutingnya di sini lagi. Boleh. Gak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Masalah tentang sampah ya. Sampah di mana-mana. Sampah di mana-mana. Jadi mungkin ya kita juga tidak bisa menyalahkan begitu saja sehingga gara-gara saya nyampahan gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan. Karena tadi dia hanya orang saya sudah ngajak teman naik ke gunung saukur, cuman ngajak gitu. Terus Rafi juga ngajak temannya ke gunung, terus temannya ngajak lagi karena kita tidak memberikan informasi. Pada akhirnya mereka kan tidak tahu aturan di gunung teh ulah micet sampah, terus harus apa di gunung teh kan gitu. Nah, kalau pandangan Sabuki mah kumaha gitu masalah sampah di gunung kan. Sekarang gunung gede, sampah humpul, sampah di mana-mana, di tempat, bahkan sampai ke tempat wisata gitu ya, sampahnya di mana-mana. Sebenarnya kita harus balik dulu nih ke patokan paling utama dan paling fundamental. Kita mengutip perkataan dari guru kita juga, bahwasannya Siapa gurunya? adalah sampah bagi gunung adalah manusia itu sendiri. Betul. Ya, jelas ya. Jadi ya sampahnya manusia. Kita datang ke gunung pun itu sebagai sampah. Iya. Kurang modal kan ya? Ya, salah satunya itu. Makanya kita pun punya beban moral sebenarnya dengan membuat wadah kegiatan seperti ini. Ya kita berharapnya sih minimal di lingkungan Sabukinya sendiri anak-anaknya ya insya Allah ya udah pada mandiri gitu, buang sampah sendiri gitu. Insya Allah. Jadi semoga jadi minimal selama berkegiatan itu sampah yang dia konsumsi, bukan konsumsi dimakan maksudnya gitu kan, yang dia hasilkan itu dia bawa kembali. Betul. Syukur-syukur dia punya jiwa PU, jiwa petugas sampah gitu kan. Jadi tiap lihat sampah itu aja sebentar. Rudet lah, coba lah, rudet lah. Gitu. Beneran kita pun ya ikut andil sebenarnya sih. Apalagi anggota kita ini, kita sebenarnya nggak ada sama kan, cuman yang ikut kita itu udah 17.234 tuh yang aktifnya tuh antara 2, 3 sama 4 orang. 2, 3, 4 orang gitu. Makanya kita merasa bertanggung jawab juga sih kalau misalnya kita enggak kegiatan ini nggak dibarengi dengan kegiatan tentang pengetahuan beretika di alam. Betul. Gitu. Jadi untuk zaman modern sekarang nggak bisa dipungkiri itu hampir semua produk tuh menghasilkan sampah. Betul. Nah, sebenarnya bisa sih ya zero waste kayak gitu, cuman
untuk diterapkan di komunitas kan nggak bisa plak-plakan gitu ya, Bertahap. gitu. Nah, jadi kita hanya meminimalisir, satu meminimalisir, yang kedua itu mencegah untuk sampah itu tidak dibuang di lokasi tempat kita berkunjung gitu. Jadi setelah kita datang, kita menghasilkan sampah, misalnya bawa makanan atau apa, si kemasannya dibawa kembali lagi turun gitu. Nah, buang pada tempatnya pas di bawah gitu. Minimal itu aja sih dulu gitu. Untuk nol sampah sih kita belum mampu ya, jujur Ya. gitu. Ya. Jadi minimalnya itu dulu aja sih. Jangan membuang sampah sembarangan dulu gitu. Iya. Jadi teman-teman ya, dimanapun, mau di gunung, mau di pantai, mau di sungai, atau bahkan di lingkungan kita sendiri, daerah rumah kita sendiri, nah kita jangan buang sampah sembarangan. Apalagi di gunung, udah mah kitanya jadi sampah, kita berak di situ. Terus kita dengan mendirikan tenda, si rumput pun kita Iya. terinjak gitu Iya. kan. Iya. Sebenarnya gunung dengan datangnya kita pun sudah terganggu. Iya. Tapi ya apa boleh buat karena kegiatan ini sudah terjadi bertahun-tahun sebelum kita gitu. Jadi kalau misalnya sampah kalian bawa harus dibawa pulang lagi. Hari pas aya eusina, aya dahareuna dibawa, hari geus kosong dipicit pulang gitu coy. Tapi memang saya setuju sekali sama ada beberapa orang yang bilang bahwa guru yang terbaik itu adalah alam. Bener. Anjir, itu jero pisan, euy. Orang mikirnya seminggu ke sare sih. Cek saya lah. Orang ke sare teh ke sare. Bener dari. Bener, karena memang kita kalau mengaplikasikan cara buang sampah ke tempatnya gitu di lingkungan di sini itu ya agak-agak susah-susah gimana gitu ya. Tapi kalau kita diawali misalnya dari dulu kebiasaan itu terus dijaga, itu beneran ke kehidupan sehari-hari itu ke bawah. Iya. Iya. Makanya sampah yang kayak gini sebenarnya bisa memasuki. Nah, jadi benar itu bahwa hal kecil aja misalnya kita makan permen. Ya. Biasanya kan kalau dulu ya sebelum saya berkegiatan di alam kayak gunung kayak gitu, karena sian kan di gunung mah cina udah orang mau kolot gitunya. Orang mau kolotnya bukan sama orang sekarang. Ada yang cari gunung apa kita mana teteh mah bakul. Mana saya mah mana cina tom boroning yang mah ke gunungnya ke imah anu alam lain. Iya. Kayak imah batur wae ge. Boleh kita. Iya. Bener. Berarti kan sionya dikitukan kok anjing dulu cek itu mau bicara tentang itu kumaha menutur kok itu kira aing sia ternyata sia ya Dah, yuk bisa yuk dah. minimal tuh bukan kasihan gitu ya, walaupun dulu kesadaran tentang lingkungan buang sampah dan lain-lain masih belum terbangun gitu ya. Nah berawal dari situ gitu karena berkegiatan itu sering pulang ke rumah gitu itu biasa permen yang kita makan yang kecil ya Bungkusnya dimakan. ya kalau kepepet gitu bisa bu ini mah motor motor metik kan di depan itu ada pak wadah ngerete lah longgak gitu nya Enggak. kan permen tes simpen ke situ ya motor kan kenangin tes hiper Rasa dosa. turun itu maju turun copot deh. Wih. Nah sampai gitu ya Benar ini di bawah alam saat ini. bener, jadi memang dia udah Jadi terbiasa. Terbiasa. nah seperti itu hal dari buang sampah apalagi buang mantan Kalau dari sampah mah emang ke pedulian masing-masing ya. Iya. Kalau meskipun dalam komunitas Sabuki misalkan dikasih tahu ke yang lain jangan buang sampah, tapi kalau dari diri kitanya emang gak peduli mah susah kan. Cuman biasanya sih kan kalau kayak kemarin ya kegiatan terakhir kan ikut juga. Nah biasanya itu per orang itu menghasilkan sampah misalnya. Ya biasanya sih orang yang bawanya cuma satu orang sih. salah kabar mau uing ketemuan Oh kita mau dimasukin di kan orang soalnya. Gitu sih. Cuma untuk nah ini sih saya menarik ya kayak yang tadi kata Gustaf omongin apa petuah dari orang tua. Sebenarnya
dari kebudayaan kita, leluhur kita itu udah ada pamali kan ya. Pamali itu kan pantangan jangan ini, nah itu kayaknya mungkin emang dari dulu tuh kita tuh harus beretika ya. Etika tuh nggak hanya bertamu kita ke rumah orang lain, kita bertamu ke lingkungan atau alam pun ya harus gitu. Ya. Kita harus punya adabnya lah. Iya. Harus menghargai budidaya di situ gitu ya. Ya. Misalnya kalau ini harus jangan gini ya harus. Kita misalnya datang bersih, pada saat kita pulang jadi kotor kan gimana juga kan ya. Ya. Itu termasuk nggak beretika juga kan gitu. Ya. Ya kan nyambung ke pamali itu kan, jadi tiap tempat tuh punya pamali masing-masing. Ya. Ada budaya gitu kan, ada budaya, mungkin mitos di gunung tertentu ada mitos seperti ini. Nah sebenarnya kan mitos itu kalau menurut saya, pandangan saya itu mitos itu adalah untuk menjaga kelestarian alam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ke gunung manapun, ke destinasi kegiatan outdoor manapun, diceritakan oleh masyarakat setempat ada mitos, ada klinik di situ. Memang kita tidak percaya mitos, tapi kita hargai. Iya. Karena kenapa harus kita hargai? Itu bentuk penjagaan dari mereka supaya si alam itu tetap terjaga. Iya. Dan makanya ngeri dengan fenomena sekarang ini kan banyak pendaki yang memang tadi dia itu sebenarnya nggak pernah naik gunung gitu kan, tiba-tiba berkegiatan di alam dengan pemahaman ya gunung itu kayak tempat biasa aja. Terus orang selfie itu hak pribadi dia kan, benar mau selfie mau apa gitu. Yang saya miris sih ngelihatnya juga. Jadi ya mereka juga mungkin ya karena memang ilmu dan pemahamannya masih Ketidaktahuan. jadi kegiatannya juga masih bersifat eksploitasi sebenarnya sih. Ya eksploitasi aja, bilang kita lagi galau di rumah naik ke gunung Gabut. ya selfie galau gitu membawa pulang ya udah sebatas gitu aja. Jadi kita cuma memanfaatkan gunung sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan saya pernah ada bahasan dengan Gustaf kan. Irahan lah bos. Bahulah pecinta alam. Tak kurang mambung disebut pecinta alam. Saya mah nggak mau disebut pecinta alam, kan definisi cinta itu kan luas. Karena orang teh sampai saya bilang tak kurang mah penggiat atau penikmat. Lebih tepatnya orang penikmat lah. Coba nya disebut cinta, cinta mah orang kudu jaga. Orang rumah setengah jaga kan gitu. Akhirnya kita sepakatan ke orang mah penikmat lah. Datang adanya menikmati. Yang penting orang jadi penikmatnya, orang tanggung jawab. Runtah yang dibawa kurang, ya bawa lagi lah gitu. Dibawa lagi lah gitu. Runtah yang dibawa sama kita bawa lagi. Nah, mungkin ini sih saya nambahin apa? Mungkin ya orang jika di Gunung Gede tadi kan menyebutkan Gunung Gede banyak Ya, pokoknya gunung-gunung yang hits lah ya. Yang Nah hits mungkin lah. saya nggak tahu ya, mungkin orang itu berpikiran udah beli tiket, jadi bisa berbuat Enaknya. semaunya. Mungkinnya ada nomorsihan, padahal kan nggak juga. Itu Udah bayar tiket cepet. itu sama itu. tiket itu kan untuk ini. Kalau Gunung Gede kan simaksi surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi Iya. kita masuk ke kawasan konservasi itu di tiket. Jadi si biayanya buat mengurusi apa gitu. Cuman ya bukan untuk ngurusin sampah yang kita buang di situ. Iya, Sebenarnya mah buat betul. budidaya apa, penanaman pohon atau apa. Jadi jangan sampai berpikir seperti itu teman-teman. Ya. Karena gini, kan kasihan. Memang di situ ada petugas taman nasional, ada rangers, ada relawan gitu kan. Tapi kan kasihan mereka. Kudu bawa runtah orang, harus bawa runtah kita. Kita ngaruntah dibersihin sama mereka. Dan jaraknya tuh nggak dekat. Jauh coy. Jauh itu. Dan itu sebenarnya bukan tugas mereka. Bukan tugas Iya. mereka. Tugas mereka mah ya menjaga kawasan itu gitu. Gitu. Nah makanya ini akhirnya kan kita merucut nih dari awal kan tadi nanyain apa tuh namanya tujuan Sabuki, visi misinya apa, kita nggak punya. Tapi tadi yang belakangan dari jauh tuh jadi kita bisa membawa orang untuk bisa lebih dekat dengan alam. Tetapi bukan cuma itu tadi, ada terusnya, bukan cuma kita yang menemani doang, tapi dia pun bisa sedikitnya berkontribusi terhadap kelestarian sana sendiri. Iya. Kalau Ketik buku mau PP mah. Kalau statement saya ini terakhir ya, statement saya ini, gunung itu milik bersama, alam itu milik bersama, bukan milik
PA atau komunitas-komunitas penggiat alam, semua komponen masyarakat tuh harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga alamnya itu sendiri. Karena kita oksigen itu kita butuh, air kita butuh, semua orang butuh oksigen, semua orang butuh air, semua orang butuh udara segar. Kalau alam tidak kita jaga, siapa lagi? Jadi siapa lagi yang menjaga? Mau itu komunitas kebudayaan, mau itu komunitas hewan, reptil, komunitas motor, kita semua bertanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian alam. Karena kita butuh alam, alam tidak butuh kita. Karena alam itu dia bisa ngurus diri sendiri. Iya. Dia suruh satu karena kita datang. Jadi pesan saya itu, yuk semua ikut menjaga alam gitu. Kita tidak menyumbang polusi berlebihan, tidak menyumbang sampah berlebihan, kita jaga semua. Jadi kalau dari saya seperti itu. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai bareng Sabuki sama Gustaf dan Opik sangat Tidak menarik. dahsyat. Ya semoga bermanfaat lah. Iya. Kalau ada Semoga salah-salah bermanfaat. kata sih maaf gitu ya. Tapi ada satu sih yang tantangan bagi kita sih, khususnya buat mereka sih ya, ya yang lebih konsen di bidang lingkungan. Problem mereka itu bukan cuma dengan pendaki sih sebenarnya, tapi dengan kapitalis. Betul. Mereka itu merusak alam lebih masif daripada kita yang cuma istilahnya jalan kaki. Kan banyak orang pendaki itu yang mempermasalahkan. Kenapa sih dipermasalahkan? Kita tuh cuma jalan kaki aja, gitu kan? Iya. Jejak-jejak kita seberapa banyak sih merusak gitu kan? Ya di pikiran mereka seperti itu. Padahal itu bisa jadi salah satu cara dari kaum kapitalis buat merusak tatanan lingkungan sedemikian rupa yang dari tadi sana. jadi ini bakal jadi bab pembuka nanti bila berlanjut dengan sehunya di bidang cagar alam gitu kan. Jadi obrolan ini bakal berlanjut dengan orang yang memang di bidang itu. Betul. Siapa? Siapa? Nantikan. Penasaran. Ikutin terus. Nanti kita ada lagi itu. Jadi cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kalau konten ini kalian sukai, tinggal like aja. Kalau kalian tidak suka, dislike aja. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, silakan subscribe dan nyalakan lonceng. Dari aku lestari desaku. Panci harita bejati maneta kalau mata hati nyeri keluarkan SK nomor 25 kalau salah landas sana. Yes.